إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat Allah tersebut karena saking banyaknya nikmat yang kita terima. Kemudian kita perlu camkan tujuan kita Allah ciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian kita memperbanyak syukur kepada Allah agar Allah selalu menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah padaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian tidak mau bersyukur, kata Allah, maka tunggulah azab yang sangat pedih. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Kita bersalawat tanda kita memberikan salam hormat kita kepada beliau. Mudah-mudahan salawat kita tersambung kepada anak cucu Nabi, kepada para istri-istri Nabi, kepada para sahabat-sahabat Nabi, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan amal-amal soleh, dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, terdapat beberapa keutamaan atau keistimewaan hari ini, yaitu hari Jumat. Dalam agama kita, agama Islam, hari Jumat merupakan salah satu dari 6 hari dalam satu pekan. Meski nampaknya seperti hari biasa, namun hari Jumat justru menyimpan banyak rahasia mengenai kemuliaannya dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Keutamaan hari Jumat tersebut tak lain disebabkan karena adanya peristiwa hingga limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaannya terdapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mau mengerjakan kebajikan, yang mau mengerjakan amal-amal soleh pada hari Jumat. Di samping mengerjakan ibadah wajib, umat Islam kita semuanya juga dapat menunaikan beberapa amalan
yang disunnahkan pada hari ini. Lantas, apa saja keutamaan hingga amalan di hari Jumat yang patut kita pahami semuanya? Yang pertama, yaitu keutamaannya. Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi sekaligus manusia pertama tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat dengan penuh kemuliaan. Di dalam sabdanya, hari terbaik di mana matahari terbit, di dalamnya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam alaihi salam diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan juga dari surga pada hari Jumat, dan kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang kedua kaum muslimin. Hari Jumat adalah hari suci bagi kita kaum muslimin. Hari Jumat adalah hari yang suci dibanding dengan hari-hari lainnya. Maka dari itu diwajibkan bagi para lelaki maupun wanita yang muslim untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan urusan dunia seketika. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Ini dalam surah Al-Jum'ah ayat 9 sampai 10. Kemudian keutamaan yang ketiga kaum muslimin, pahala dilipat gandakan pada hari Jumat. Pada hari Jumat ini kaum muslimin, seluruh amalan yang telah dikerjakan seorang muslim akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Keutamaan hari Jumat yang satu ini disebut dalam firman Allah. Kata Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas, Maha mengetahui. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Kemudian keutamaan yang keempat kaum muslimin, waktu mustajab untuk berdoa. Tak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah di hari Jumat juga merupakan waktu yang tepat untuk senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari Jumat disebut sebagai waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa. Dalilnya yaitu pada hari Jumat ada 12 jam. Di antaranya ada satu waktu. Apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya akan Allah berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah sholat asar. Ini hadis riwayat Abu Daud. Kemudian keutamaan yang kelima kaum muslimin, dosa terampuni. Keutamaan hari Jumat yang satu ini yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Manusia, kita semuanya kaum muslimin tak dapat luput dari kesalahan dan dosa. Maka dari itu diampuninya dosa-dosa menjadi salah satu keutamaan hari Jumat yang sangat luar biasa ini. Dalilnya, barang siapa yang berwudu, kata Rasul, kemudian memperbaiki wudunya, lantas setelah itu dia berangkat sholat Jumat,
kemudian dia dekat dengan imam dan mendengarkan khutbah khatibnya, maka dosanya diampuni di antara hari tersebut dan Jumat berikutnya, ditambah 3 hari diampuni dosanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang keenam, dia terhindar dari fitnah kubur. Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya, barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat, maka dia terjaga dari fitnah kubur. Yaitu dalilnya, tiada seorang muslim yang mati di hari atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari fitnah kubur. Ini maksudnya adalah Allah akan membuat dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur nanti. Kemudian kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara amalan yang dapat kita kerjakan di hari Jumat ini adalah yang pertama, yaitu kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Perbanyak membaca salawat. Kemudian di antara keutamaannya yaitu kalau kita bersalawat sekali, Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kali salawat kita itu. Kemudian keutamaannya yaitu kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Kemudian amalan yang kedua, kita memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga, kita dapat membaca surah Al-Kahfi sampai habis sebanyak 110 ayat. Di antara keutamaan membaca surah Al-Kahfi adalah barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau bisa juga menghafalnya, maka dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Kemudian keutamaannya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah menyinarinya dengan cahaya selama antara 2 Jumat. Kemudian keutamaannya lagi, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia dipelihara selama 8 hari dari segala fitnah. Dan jika Dajjal nanti keluar, maka dia dipelihara dari fitnah Dajjal. Kemudian amalan yang keempat kaum muslimin, mandi sebelum sholat Jumat. Kemudian amalan yang kelima, bersiwak atau menyikat gigi. Kemudian amalan yang keenam, memakai pakaian terbaik untuk sholat Jumat. Kemudian amalan yang ketujuh, memakai parfum atau minyak wangi. Kemudian amalan yang kedelapan, bersegera menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian amalan yang kesembilan, tidak melangkahi pundak-pundak kaum muslimin, orang-orang yang lebih dulu datang, yang sedang duduk untuk menunggu sholat Jumat. Carilah celah yang kosong untuk lewat atau jalan. Kemudian amalan yang ke-10, sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah menghormati masjid 2 rakaat. Kemudian amalan yang ke-11, mendekatlah ke tempat saf yang dekat dengan imam, yaitu saf yang pertama. Keutamaan saf pertama kaum muslimin, mendapatkan doa dari banyak malaikat. Ya, kemudian orang yang pertama, maksudnya orang yang paling cepat mendatangi sholat Jumat, dia akan disamakan oleh Allah bersedekah seperti bersedekah seekor unta merah. Kalau unta merah dirupiahkan itu mungkin mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian kaum muslimin, amalan yang ke-12, mengucap salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lirih dan tidak perlu dengan suara yang keras. Kemudian amalan yang ke-13, saat doa khutbah Jumat mengaminkan dengan suara yang lirih dan penuh khusyuk. Kemudian amalan yang ke-14, memperbanyak doa saat sebelum matahari tenggelam atau sesudah sholat asar, karena termasuk waktu yang mustajab, waktu yang segera
Allah kabulkan doa hambanya, yaitu antara setelah asar hingga hampir masuk waktu maghrib. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-'Asr ayat 1 sampai 3. Kata Allah, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa ammitna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.